Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Al-Basid, NIM 220410023 dari kelas DKE D3 Teknik Komputer. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS saya yang berjudul pengembangan sistem IoT untuk pemantauan kualitas udara di lingkungan industri. Ya, kita langsung saja masuk ke materinya. Ya, dimulai dari latar belakang penelitian. Ya, dalam konteks industri, keberlanjutan operasional dan kesejahteraan pekerja menjadi prioritas utama. Kualitas udara di lingkungan industri memiliki dampak sangat signifikan terhadap kesehatan dan keselamatan para pekerja yang terlibat dalam berbagai kegiatan produksi. Pada umumnya, lingkungan industri rentan terhadap polusi udara yang dihasilkan oleh berbagai proses, seperti pembakaran bahan bakar, emisi gas industri, dan debu partikulat. Upaya untuk memastikan kualitas udara yang aman dan sesuai dengan standar lingkungan industri memerlukan pemantauan yang cermat. Pemantauan ini tidak hanya berguna untuk menilai tingkat polusi udara, tetapi juga untuk mengidentifikasi sumber polutan tertentu yang dapat membahayakan kesehatan para pekerja. Oleh karena itu, pemantauan kualitas udara yang akurat dan real-time menjadi suatu kebutuhan yang esensial. Ya, selanjutnya ada rumusan masalah penelitian. Rumusan yang pertama dan satu-satunya rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah bagaimana cara mengembangkan sistem IoT yang dapat digunakan untuk memantau kualitas udara di lingkungan industri secara real-time. Ya, tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem IoT yang efektif dan efisien untuk memantau kualitas udara di lingkungan industri dengan fokus pada akurasi, real-time monitoring, dan analisis data yang mendalam. Dikarenakan bertambahnya banyak industri baru yang berada di daerah Kabupaten Tegal. Ya, sekarang sudah menjamur ya, entah di Tegal atau di daerah-daerah sekitarnya banyak sekali industri-industri baru yang bermunculan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat penelitian. Apa sih manfaat dari penelitian ini? Beberapa manfaat utama yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama, penelitian ini dapat membantu memastikan bahwa pekerja terlindung dari bahaya yang mungkin terkait dengan polusi udara di lingkungan industri. Sistem pemantauan kualitas udara yang efektif dapat membantu industri memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dengan memantau lingkungan. Yang ketiga, dengan memantau kualitas udara secara real-time, industri dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk meminimalkan dampak polusi udara pada produksi. Yang terakhir ada penelitian ini dapat membantu mengurangi dampak polusi udara pada lingkungan dan kesehatan manusia di sekitar kawasan industri daerah tertentu. Ya, di sini saya akan mengambil metodologi penelitian dari beberapa banyak metodologi. Saya akan mengambil dari langkah-langkah dan metode yang dapat diambil. Yang beberapanya yaitu kajian literatur, kajian literatur yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, melakukan tinjauan literatur untuk memahami teknologi terbaru dalam pengembangan sensor IoT protokol komunikasi. Yang kedua ada analisis data kualitas udara dan integrasi sistem dengan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau disebut dengan K3. Yang kedua ada pemilihan dan kalibrasi sensor. Ya, pemilihan dan kalibrasi sensor ini lebih ke
memilih sensor IoT yang sesuai dengan kebutuhan pemantauan kualitas udara di lingkungan industri. Yang kedua, pada pemilihan dan kalibrasi sensor, melakukan kalibrasi sensor untuk memastikan akurasi pengukuran yang optimal dan terukur. Yang ketiga ada pengembangan perangkat keras atau dalam bahasa Inggrisnya hardware. Nah, yang pertama ada merancang dan mengembangkan perangkat keras untuk mengintegrasikan sensor IoT dengan menjaringan dan server pusat. Yang kedua pada pengembangan perangkat keras atau hardware, menyesuaikan perangkat keras dengan kebutuhan lingkungan industri yang mungkin keras dan beragam. Yang ketiga ada pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, mengembangkan aplikasi perangkat lunak untuk mengelola data sensor, mentransmisikan data server, dan menganalisis data. Yang kedua, menerapkan algoritma machine learning untuk identifikasi polutan dan prediksi tingkat polusi udara. Yang selanjutnya ada pengembangan aplikasi pengguna. Ada dua penjelasan lagi dari Sukin itu, ada dua. Saya merangkum dua saja. Yang pertama, merancang antar muka pengguna yang intuitif dan informatif untuk pemantauan kualitas udara. Yang kedua, mengintegrasikan sistem dengan aplikasi pengguna ada atau dashboard manajemen yang sudah ada. Yang selanjutnya ada uji coba dan validasi. Uji coba dan validasi untuk mencoba perangkat keras dan perangkat lunak di lingkungan industri yang sesungguhnya atau simulasi yang mendekati kondisi sebenarnya. Yang selanjutnya ada evaluasi dampak, ya, dampak yang kita dapatkan ketika kita meneliti tentang hal-hal ini. Yang pertama, menganalisis dampak menggunakan sistem IoT terhadap kesejahteraan para pekerja, keberlanjutan operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi peningkatan yang dapat diterapkan pada sistem. Yang terakhir ada dokumentasi dan publikasi. Mendokumentasikan langkah-langkah pengembangan hasil uji coba dan temuan penelitian. Mempublikasikan hasil penelitian melalui artikel ilmiah atau konferensi untuk berbagi pengetahuan dan pendukung pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang ini. Ya, berikutnya ada kajian teori. Kajian teori ada beberapa konsep yang mungkin dicakup dalam kajian pustaka. Yang pertama ada pengertian IoT atau Internet of Things. Ya, pengertian dari Internet of Things sendiri yaitu sebagai jaringan perangkat fisik yang terhubung dan dapat berkomunikasi melalui internet. Yang kedua, pengenalan konsep sensor-sensor perangkat terhubung dalam konteks IoT. Yang selanjutnya ada implementasi IoT di lingkungan industri. Ya, mengimplementasikannya seperti pemahaman tentang bagaimana IoT telah diterapkan dalam berbagai industri. Yang kedua, studi kasus implementasi IoT dalam pemantauan kualitas udara di berbagai jenis fasilitas industri. Yang ketiga ada sensor kualitas udara. Tujuan tinjauan tentang jenis-jenis sensor yang umumnya digunakan untuk memonitor kualitas udara, evaluasi keandalan dan akurasi sensor khusus untuk mendeteksi polutan industri seperti gas berbahaya dan partikulat udara. Yang selanjutnya ada protokol komunikasi IoT. Selanjutnya ada integrasi sistem IoT dengan analisis data.
Caranya mengintegrasikan sensor-sensor IoT dengan sistem analisis data untuk mendapatkan hasil yang informatif. Selanjutnya ada integrasi sistem pemantauan kualitas udara di lingkungan industri. Kajian tentang pentingnya pemantauan kualitas udara dalam lingkungan industri. Ya, berapa pentingnya pemantauan di kualitas udara di kawasan industri? Ya, ada. Selanjutnya ada peraturan dan standar lingkungan. Peraturan dan standar lingkungan terkait dengan kualitas udara di lingkungan industri tersebut. Dan selanjutnya ada tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan yang terjadi pada maupun teknis dan maupun non teknis yang sering dihadapi dalam pengembangan sistem IoT untuk pemantauan kualitas udara di lingkungan industri. Strategi untuk mengatasi hambatan tersebut dan lain-lain. Yang terakhir ada keamanan sistem IoT. Tinjauan tentang keamanan yang terkait dengan implementasi sistem IoT, strategi keamanan yang dapat diterapkan untuk melindungi data kualitas udara dan infrastruktur IoT. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.